Bisa bertanya-tanya kenapa Titi Saputra yang mengawali acting itu di tahun berapa ya? 2000-an deh ya, dia saat usia dia 19 tahun, sekarang kok dikenal sebagai fashion designer. Ternyata memang kuliahnya tuh fashion business. Hingga akhirnya memang takdir membawanya untuk menjadi seorang fashion designer juga ya. Dan ternyata ini juga sudah disupport sama orang tuanya terlebih dahulu. Jadi memang sebenarnya kehidupan itu bisa sangat dinamis ya. Bisa start karirnya mungkin di bidang A hingga akhirnya berlabuhlah ke tempat yang ia semestinya. Ini pas banget sama filosofi dari desainnya dia, karena selalu menampilkan motif labirin yang katanya adalah menggambarkan kehidupan yang berliku-liku. Wow, kan cakep ini banget. Sangat ikonik sekali ya dengan karya-karya seorang Titi Saputra juga yang pastinya sampai sekarang pun ia dikenal jelas pastinya di rakyat Indonesia juga dan sering berkolaborasi dengan fashion brand ternama juga nih. Nah, kita mau lihat deh seperti apa cerita Titis dalam tayangan berikut ini. Cus, gua tusuk loh. Tapi bohong. Nih, kamu tidak bisa menusuk saya karena saya memakai pengaman. Pengaman? Iya, pengaman. Nih. Ini lihat, iya. Pengaman. Tak banyak aktor melewati sebuah masa terang di perjalanan yang terbilang dini. Tapi Titis Saputra bisa jadi satu dari pengecualian itu. Berkarir sejak usia menginjak remaja, Titis yang sedari kecil menggemari dunia fashion justru terjun menjadi di dunia acting dengan menyelami peran sebagai aktor sketsa. Bersama almarhum Olga Syaputra dan juga Aming, Titis tumbuh berpijar bersama program Extravaganza Trans TV. Belasan tahun ia menikmati gebiar panggung hiburan. Lantas benarkah Titis rindu kembali ke titik awal, tempat di mana ia membangun karirnya? Hai, halo pemirsa Insert. Aku sekarang lagi di pressconnya TGC Jakarta 2025. Aku Titi Saputra dan kebetulan nanti aku juga menjadi salah satu desainer yang akan mengisi acara TGC Jakarta 2025 nanti gitu. Syuting, aduh kangen ke Trans TV loh aku. Dulu kayak setiap hari syutingnya di Trans TV. Iya, kayak kangen banget sama dunia televisi. Ya waktu itu kan aku dari umur 19 tahun ya, dan udah 10 tahun ini udah nggak syuting sama sekali, udah bener-bener fokus di fashion gitu. Jadi rindunya udah pasti sih gitu. Nasi kotaknya bener banget, nasi kotaknya. Terus apa lagi ya? Ya ngumpul sama kru di belakang panggung. Sampai sekarang aku juga masih keep in touch sama tim Trans TV, kru-kru aku yang zaman dulu masih DM-an, masih suka ketemu juga kadang-kadang gitu sih. Bisa dibilang awal karir Titis Saputra di dunia hiburan dimulai dari Extravaganza Trans TV. Perlahan tapi pasti, karirnya di dunia fashion mulai terbentuk ketika Titis menemukan banyak peluang. Dari kolaborasi dengan brand-brand fashion terkenal hingga punya brand sendiri, membawa citra serta nama Titis ke puncak. Tapi semua hasil kerja keras dia kerap kali dibayar dengan cuma-cuma. Ketika banyak artis yang menginginkan busana rancangannya, tapi tak mau rogoh kantong alias gratis. Di entertainment sukanya suka banget sih. Jadi entertainment ini sudah menjadikan aku di titik yang sekarang ini. Jadi sangat grateful banget. Mungkin bisa dibilang mempermudah karir aku di bidang lain kayak di fashion gitu. Karena mungkin orang lebih tahu dulu gitu. Tinggal dilihat keseriusan aku sampai tingkat mana gitu. Iya, fashion banyak banget memberikan keberkahan. Istilahnya kayak hal-hal yang mungkin aku nggak pikirin untuk bisa berkolaborasi dengan brand-brand besar, itu bisa aku lakuin di sini. Mungkin kalau misalkan waktu zaman syuting jadi pemain sinetron, pemain selaku Sabe dan sketsa, mungkin ya mungkin kita berkolaborasinya dengan sesama pemain gitu ya. Tapi kalau ini kan aku bisa berkolaborasi dengan ya kayak sekarang bisa mau tampil di TGC gitu. Jadi banyak opportunity yang bisa aku dapetin gitu. Jangankan harga teman mintanya gratis, Kak. Iya, jadi ya nggak apa-apa. Semuanya kan mempunyai value masing-masing. Ketika itu kan namanya mungkin aku bisa sebut itu sebuah kolaborasi. Ketika aku bisa memberikan baju atau apapun yang secara cuma-cuma, tapi kita dengan barter dengan value yang berbeda, ya kenapa enggak gitu. Yang penting kita ngelakuinnya itu dengan bagus dan juga maksimal gitu loh. Jadi nggak masalah buat saya. Jika menilik ke belakang, jauh sebelum kedua kakinya menyentuh dunia acting, ketertarikan Titis pada dunia fashion telah tumbuh di sanubari sejak dini. Kepintaran Titis memadu padankan busana mengikuti warna dan juga gaya ternyata disukai.
Minat inilah yang akhirnya membawa Titis mengenyam pendidikan di sekolah fashion lewat uluran support orang tua. Wah, aku cinta banget sih. Emang dari kecil emang aku suka banget sama yang namanya fashion. Kalau dulu ibu aku tuh selalu bilang aku tuh udah dari kecil bisa milih baju sendiri gitu. Jadi mix and match baju sendiri. Nggak mau pakai yang ini kalau misalkan warnanya nggak matching. Baju harus rapi, itu udah dari kecil. Jadi emang pas kebesarnya aku disupport lagi untuk sekolah fashion lagi sama kedua orang tua. Jadi ya beginilah jadinya. Benar kata pepatah, fashion adalah cara mengungkap siapa dirimu. Dan untuk itulah setiap helaian pakaian yang melekat di badan seyogyanya mewakili karakter dan kekhasan Titis Saputra. Tapi urusan brand, lelaki ini terbilang sangat menyukai brand luxury. Nah, penasaran seperti apa isi tas Titis? Yuk pemirsa, kita lihat sama-sama. Pakai tas yang gede karena supaya muat apa aja nih yang aku bawa gitu ya. Ini kan ada iPad udah pasti. Kulit juga ya. Iyo, aku suka kroko stem. Tenang, ini bukan asli dari binatang-binatangnya, ini cuma stem aja. Tenang aja. Terus ini kacamata udah pasti. Terus ini juga pouch yang isinya dompet, vitamin udah pasti. Gue nggak punya cash deh. Topi. Kalau misalkan ada cuaca-cuaca yang tidak ya sama t-shirt, aku pasti selalu bawa t-shirt, takutnya kayak ada keperluan-keperluan yang keringat-keringatan, jadi di mobil udah langsung ganti baju gitu.